Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat selalu. Baik, Amin. amin. Sintayong sudah mengeluarkan nama 26 untuk pemain timnas Indonesia senior yang akan berlaga di FIFA Matchday melawan Palestina dan Argentina. Dan Betul, kalau dilihat dari nama-nama ini ada yang baru dan ada yang nggak ada. Yang betul, biasanya sering sekarang nggak muncul nih. betul. Memang kalau kita lihat dari kombinasi pemain yang 26, ya masih didominasi nama-nama yang biasa dipanggil oleh STY. Ya Mhm, di situ masih ada Jordi Amat, di situ ada Fahrudin, ada Asnawi dan segala macam ya. mhm, Tapi mhm, terlihat ya bahwa di FIFA Matchday kali ini kedua dari 26 pemain itu ada tiga nama yang sebetulnya kemungkinan apa ya yang biasa lah katakanlah biasa masuk line up tiba-tiba menghilang. Di situ mhm, ada Nadio Argawinata, kemudian di situ ada Egi Maulana dan Ramadan Sananta. Tapi mhm, kalau saya lihat sih dari apa yang alasan ya, saya coba mencoba menganalisa alasan kenapa STY tidak memanggil nama-nama memanggil. itu. Mhm, Heeh. Itu kalau Egi ya ketahuan bahwa Egi kemarin memang kan dia terlihat agak cedera ya, walaupun mhm, sebetulnya akibat Egi sebetulnya dipanggil, kemudian dia menolak untuk dipanggil, tapi kemudian malah bermain untuk Bali apa Dewa United itu juga mhm, kan menimbulkan masalah buat STY. Di mhm, samping memang kalau kita melihat dari segi performa, Egi kan kita lihat pemain yang paling kelihatan penurunan performanya gitu loh. mhm, mhm, Sehingga mhm, cukup beralasan, ada dua alasan itu saya pikir yang membuat STY tidak memanggil Egin Maulana. mhm, Kemudian kita lihat pada Nadeo. Nadeo memang waktu di Piala AFF lalu, dia kan sempat cedera di pinggang ya ketika mhm, bertabrakan dengan pemain Filipina. Nah, setelah dari pertandingan melawan Filipina, dia tetap diturunkan, tapi performanya juga boleh dibilang tidak baik ya. Karena mhm, ketika melawan Vietnam aja dia sempat kebobolan dan mhm, itu juga kan memperlihatkan bahwa performa dia belum bisa menunjukkan hasil yang lumayan. mhm, Kemudian kita juga melihat bahwa sebetulnya STY masih berupaya untuk memberikan kesempatan kepada Nadio. mhm, Tapi Nadio belakangan juga apa performanya pun di klub juga tidak membaik. Jadi mungkin ini efek dari cedera atau kita tidak tahu ya mhm, apa problem-problem apa yang dialami Nadio selain cedera tadi gitu loh. mhm, Kemudian untuk Ramadan Sananta di sini juga kan kemarin dia baru membawa Indonesia jadi juara SEA Games. mhm, Pas di laga final, Sananta kan sempat ditarik keluar mhm, karena cedera dan mhm, jarak waktu antara ini ya pergelaran SEA Games dengan pemanggilan pemain yang akan katakanlah TC singkat oleh STY ini kan juga terlalu pendek buat Sananta untuk memulihkan kondisinya. Saya pikir itu juga alasan kenapa Sananta akhirnya tidak dipanggil ke timnas kali ini. Gitu. mhm, mhm. Oke, jadi tiga nama tidak dipanggil ini ada alasannya ya kira-kira ya. Betul, betul. Ada alasannya masing-masing, bro. Iya. Nah, lalu yang masuk, Nah, ini lebih menarik yang masuk sebetulnya, bro. mhm, Karena dari yang masuk ini tentu kalau kita melihat ada 5 nama ya yang masuk. mhm, mhm, Satu pemain lokal, Reza Arya Pratama. Reza mhm, Arya Pratama ini adalah kiper dari PSM yang kemarin jadi juara Liga 1. mhm, Kemudian STY juga mempercayakan lagi kepada Hernando ya. mhm, Walaupun sempat Hernando tersingkir karena cedera, tapi melihat performanya di SEA Games tentu STY juga akan berpaling lagi melihat dia. Walaupun untuk posisi apa penjaga gawang utama masih dipercayakan kepada Sahrul Tisna. Tapi kita mhm, nggak tahu juga nanti belakangan perkembangannya. mhm, Nah, saya melihat kenapa sih Reza Arya Pratama ini dan Hernando Ari yang dipilih mhm, itu karena saya melihat pada aspek mentalitas. mhm, Mereka adalah orang-orang yang membawa timnya menjadi juara gitu loh. mhm, Reza di PSM, kemudian Hernando di SEA Games. Jadi paling tidak kondisi psikologis mereka, euforia mereka itu lebih lebih kelihatan gitu loh. Jadi mhm, aspek mental juga yang menjadi pilihan dari STY gitu loh. mhm, mhm, Nah, mhm, mereka dipanggil dari para pemain-pemain yang berhasil membawa timnya jadi juara, the winning team gitu loh. mhm, Nah, kemudian khusus yang 4 orang lagi, ini kita lihat, kita tahu ya bahwa proses apa naturalisasi dari pemain keturunan seperti
Rafael Struijk dan Ivar Jenner ini juga kan selesai. Itu Mhm. akhirnya melengkapi 26 pemain selain dari Shane Patinama dan Sandy Walsh. Hmm. Sandy Walsh sebetulnya sudah pernah dipanggil, cuma karena kebetulan dia lagi cedera, akhirnya Mhm. dia tidak bisa memenuhi panggilan tersebut. Mhm. Nah, sebetulnya ini sangat diuntungkan ya dengan posisi pemain-pemain yang hasil naturalisasi ketika mereka berhasil memperkuat timnas Indonesia, ketemunya dengan Palestina, ketemunya dengan Argentina. Jadi Ya. mereka seperti mendapatkan durian runtuh gitu loh, Bro. Hmm, 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 Tiba-tiba hmm. harus bisa ketemu dengan negara juara dunia gitu loh. Padahal kalau mereka tetap katakanlah ya, Mhm. tetap tidak bisa menolak katakanlah jadi WNI, belum tentu mereka bisa ketemu dengan Argentina, Bro. Iya betul. Kayak Justin Hubner. Iya, kayak Justin Hubner. Justin Hubner kan kemudian memutuskan untuk pindah untuk kembali ya. Untuk kembali untuk memperkuat timnas Belanda, walaupun kita tahu memang Justin Hubner juga punya story, dia juga pemain timnas Belanda di level usia U15 dan Hmm. sebagainya ya. Hmm. Jadi kalau kemudian dia juga memenuhi undangan untuk memperkuat under 20-nya Belanda ya, Hmm. silakan saja gitu loh. Tapi Hmm. paling tidak dengan penambahan amunisi-amunisi dari pemain-pemain hasil naturalisasi, yang ingin kita lihat adalah ada nggak kontribusi yang nyata dari mereka. Itu Ya, loh yang ya. kita tunggu. Itu adalah pemain naturalisasi yang debut ya. Jadi baru pertama kali masuk timnas kan. Betul, Ya, tapi betul. kan ada yang sebelum-sebelumnya kan termasuk Mark Ya, Stefano. kalau Ya. Marklock, Jordi Amat itu sudah kita lihat ya. Hmm, 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 hmm. Nah, tapi sebetulnya ada sesuatu yang blessing in disguise ya buat Stefano Lillipali sebetulnya. Hmm. Kan waktu itu Egy menolak dipanggil Ya. ya. Hmm. Tapi kemudian Stefano Lillipali dipanggil di menit-menit terakhir dan dia bisa menunjukkan performa walaupun usianya Hmm. udah di atas 33 tahun. Hmm. Nah, ini Hmm. seperti berkah ya, berkah ya itulah nasib orang kan kita tidak tahu ya. Pada saat Stefano Lillipali dipanggil, dia juga bisa menunjukkan performa yang baik. Makanya STY masih mempercayakan Stefano Lillipali walaupun usianya juga tidak muda lagi, gitu loh, Hmm. Bro. Hmm. 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 Oke, bro, dengan penambahan ini, terus yang lokal-lokalnya berarti tinggal siapa nih? Lokal masih sama seperti Asnawi, Ya. kemudian Pratama Arhan, Rizky Ridho, ada Sadil Ramdhani, kemudian Vicky Kambuaya, Mark Klok, Rahmat Irianto, Yance dan Yakob Sayuri gitu loh. Jadi Hmm. masih Dimas Derajat juga dipanggil, ada Hmm. Dendi Sulistiawan. Jadi mereka-mereka lah yang akhirnya boleh dibilang belakangan ini menjadi langganan timnas gitu loh. Ya, ya, ya. Oke, nah kalau dilihat dari lini-lininya nih, per lini. Tadi kan kalau kiper Ya, udah nih 3 ya, sama ya. gitu ya. Nah, lini belakang gimana nih, bro? Ya di belakang ada di situ ada Asnawi. Asnawi mungkin benchmarknya ada Yance Sayuri. Kemudian ada Farudin Arianto, Rizky Ridho, Jordi Amat. Kemudian Shane Patinama, Pratama Arhan. Di tengah ada Marcelino Ferdinand. Kemudian Witan Sulaiman, Sadi Ramdhani, Rahmat Irianto, Ricky Kambuaya. Di depan ada Dendi Sulistiawan. Kemudian ada juga siapa Dimas Derajat gitu loh. Jadi masih nama-nama yang notabene masih itu gitu loh, Bro. Ya, ya. Ini kira-kira kansnya gimana ya? Kalau lawan Palestina kayaknya sih bisa ya Indonesia. Atau gimana, bro? Ada pandangan lain? Ya, walaupun dari segi peringkat kita jauh ya dengan Palestina sekalipun ya. Karena Palestina kalau nggak salah di 87 atau 93 gitu ya, apa Hmm. peringkat FIFA-nya. Apalagi dengan Argentina. Tapi paling tidak ini adalah keberanian dari pengurus-pengurus PSSI dan sukses yang bisa diberikan oleh PSSI untuk menghadirkan tim-tim yang memang punya kualitas gitu loh. Hmm. Kita harapkan sekali bahwa uh, ketika Indonesia bisa kemudian menghadirkan Argentina, tentu ini juga akan menjadi apa ya, menjadi indikasi ya, indikasi dan mudah-mudahan ini akan diikuti oleh timnas-timnas negara-negara kuat lainnya untuk bisa dan mau hadir di Indonesia. Iya, iya, iya. Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai pemain-pemain yang dipanggil STY untuk menghadapi Palestina dan Argentina. Menurut sobat sendiri ada nggak kira-kira nama yang seharusnya dipanggil oleh STY?
Ye, ini kok nggak dipanggil Ye? Kok Ye sih? Ya STY kan. Iya. Ada nggak? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.